Sekaligus ini juga menjadi informasi bagi KRA dari PU. Pak Budi, terima kasih kemarin kami sudah lapor dan mendukung dalam pengadaan sarana-sarana. Terima kasih. Ada lagi dari Kasmen, mana ya? Jadi memang mulai dari perizinan sampai yang lain-lain adalah sekolah yang memberikan pengajaran 24 jam. Baik sekolah formal, keluarga miskin tanpa kebangkitan kaum muslim. Tak bisa sukses. Punya peran signifikan pendidikan Indonesia Mas tahun ini. Tidak perlu dipikirkan ini orang di keterampilan, dia otomatis di dalam pendidikan ini akan ditambah keterampilan. Mengantar Pak Teddy ya, didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait untuk melihat persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2005-2006. Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu bagian dari sentra Pangudluhur, asetnya Kementerian Sosial. Nah, alhamdulillah sih semua yang melihat ini dianggap cukup ya untuk memulai penyelenggaraan proses belajar mengajar di tahun 2005-2006. Semua sudah siap, tinggal perbaikan-perbaikan sedikit lah, misalnya penambahan toilet, penambahan ruang makan gitu. Tapi secara umum sudah siap, tempat ibadah untuk muslim, non-muslim juga ada, jadi lengkap, ini sudah relatif lengkap. Untuk asrama juga sudah siap, untuk ruang-ruang kelas itu juga sudah siap. Jadi secara umum siap. Tadi Pak Teddy juga menyatakan alhamdulillah ini cukup bagus untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat. Rencananya kapan dibuka Pak? Ada berapa sekolah yang akan dibuka? Untuk ini lagi kita coba persiapkan terus. Per hari ini sudah ada 40 yang siap di berbagai daerah ya. Mungkin di Bekasi ini nanti ada 2 ya. Di DKI Jakarta ada 3 misalnya, di Jawa Tengah ada 5 dengan Jogja nanti. Jadi ada beberapa gitu. Kira-kira 40-an yang sudah siap. Minggu depan mungkin ada penambahan lagi. Kita lihat sampai paling tidak akhir bulan inilah berapa nanti yang sudah benar-benar siap. Pak, kalau muridnya sendiri Pak, itu dapatnya dari mana sih Pak, pendaftaran atau bagaimana? Ya nanti tentu yang kita akan prioritaskan adalah yang masuk di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional di desil 1. Jadi itu ada perankingan desil 1 yang paling bawah itu dari keluarga miskin ekstrim atau miskin secara umum ya. Nah, setelah itu nanti setelah dia memenuhi syarat pertama dari keluarga miskin ekstrim atau dari keluarga miskin, maka dia akan naik pada jenjang tes berikutnya. Pak, kalau dia lulus itu ijazahnya tuh apa Pak? Ijazahnya kayak sekolah umum atau ijazah paket? Sama seperti sekolah umum yang lain sama, jadi sama, nggak ada bedanya. Jadi SD ya setara dengan SD, yang SMP ya setara dengan SMP, yang SMA juga setara dengan SMA. Konsepnya nanti seperti apa? Drastis. Konsepnya? Ya kurikulumnya lagi dimatangkan ya, tapi tidak jauh lah dari kurikulum yang sudah ada. Mungkin ada plus-plusnya nanti, termasuk berasrama itu. Jadi ada pendidikan karakter khusus setelah ada sekolah formal. Pembiayaan dari mana? Dari pemerintah semua. Ya. Tentu ini instruksi presiden ya, tentu nanti akan ditindaklanjuti lewat Impres atau Kepres. Pak, untuk tenaga pengajarnya berapa orang Pak? Belum tahu, nanti lagi dihitung, tetapi yang menyiapkan, menseleksi tenaga pengajar itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dikdasmen. Gus, kenapa dimulai dari Bekasi? Sementara di Bekasi sekolah pun sudah gratis. Yang siap dulu di sini, ya, yang siap dulu di sini. Ya, semua sekolah ada yang gratis, tapi ini khusus berasrama dan dari keluarga miskin, supaya mereka punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, tidak terganggu dengan situasi dan kondisi yang lain gitu.
di sini sepenuhnya diusahakan sampai SMA. Setelah SMA nanti diharapkan bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah lulus dia bisa jadi agen perubahan. Penyelenggaraan gagas oleh Presiden Prabowo. Sekaligus ini juga menjadi informasi bagi KRA dan PU. Pak Budi, terima kasih. Kemarin kami sudah lapor dan mendukung dalam pengadaan sarana. Terima kasih. Pak Prabowo. Ya memang beliau mewakili Pak Presiden lah untuk melihat kesiapan sarana prasarananya ini. Kan selama ini kami laporkan baru berupa foto-foto. Nah beliau lihat ke sini tadi ternyata alhamdulillah menurut beliau juga ini sudah sangat layak. Tinggal ada penambahan ya dianggap bagus sekali. Artinya 40 sekolah itu akan mulai launching bulan ajaran Ya pertama. kita harapkan tahun ajaran ini. Maka tadi Dikdasmen kan ikut di sini juga ya. Kementerian Keuangan juga ikut di sini. Kementerian Dikti juga ikut di sini, PU juga ikut. Kita bersinergi. Kementerian Sosial dibantu oleh kementerian-kementerian terkait yang memang punya tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan maupun juga tenaga pendidiknya dan kurikulum. Semua kita ajak bersama-sama. Alhamdulillah sudah melakukan pertemuan sekali, nanti akan ditindaklanjuti minggu depan ini pertemuan kedua, ketiga, dan harapan kita Juli sudah benar-benar siap. Untuk target siswanya sendiri ada target khusus? Ya diharapkan sih nanti kalau sudah penuh diharapkan paling tidak satu sekolah itu ada 1000 murid SD, SMP, SMA. Untuk anggaran Ya, ini pokoknya sekolah rakyat mohon doa restunya ya, supaya wong cilik bangkit, wong cilik bangkit ya kan, ya keluarga miskin itu merasa dimuliakan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi itu kesimpulan saya mengutip Pak Nuh ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden Prabowo memuliakan keluarga miskin, sekaligus memfasilitasi kebangkitan wong cilik, karena 2045 sebagai tahun emas itu harus juga diiringi dengan kebangkitan wong cilik supaya mereka bisa berperan secara signifikan di tahun 2045. Oh ya, enggak teman-teman kan, ini Pak Sekjen, ini dari Dikti, ini dari Kemenko PMK, ini dari KSN, ini Pak Dirjen saya. Lengkap Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak soalnya kan sekali beberapa. Mohon maaf Pak. Ya enggak. Kan Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.